Sakit. Terus yang satunya namanya siapa? Jafi kenapa? Oh ya kemarin ujinya sakit ya. Nah sekarang kita doakan sama-sama semoga teman yang sakit bisa dikasih kesembuhan dan bisa ke sekolah kan? Amin ya Rabbal. Amin. Nah, sekarang untuk memulai belajar kita biar anak semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sekarang coba anak-anak gerakan tangannya seperti ini. Terus kakinya juga. Bagaimana tubuh kita bisa ada? Nah, terus apa lagi? Karena ada tuh. Terus ada apa lagi? Ada sendinya. Jadi ada tulang, ada otot, ada sendi. Berarti ada rangkanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Pelajaran ini adalah rangka manusia. Nah, terus tujuan belajar kita hari ini adalah supaya anak-anak bisa mengidentifikasi alat berat pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ berat pada manusia. Dan juga bisa memahami cara organ tubuh pada manusia itu. Terus menyebutkan upaya memelihara kesehatan setidaknya dalam perilaku sehari-hari. Penilaiannya nanti sikap dan berbasis dua ini. Nah sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah gambar. Coba siapa yang tahu dari ya nama? Rangka kepala. Nah ini adalah rangka kepala. Ini tersusun ada tulang buntu, ada tulang frontal, ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis ya. Banyak tulang yang ada di sini. Nah ini fungsinya bagaimana? Melindungi organ. Ya. Terus kalau ini namanya rangka badan. Nah, rangka badan ini ada tulang rusuk, ada tulang dada ya, ada tulang dada badan di sini ya, ada
ada juga luas kurang rusuk pengayang, luas kurang rusuk kan? Ini namanya apa tadi Rangga? Ini biasanya nanti anak-anak bapak biasanya di pelajaran nanti simak bisa simak ya. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi jantung kemih, dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang yang atas, kemudian dan kasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lirik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang ingin digerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau menunduk kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak melengkung. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang punggung beliau sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tangannya. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang belang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang belang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Postur tubuh yang salah dapat mengubah tubuh tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami bentukan yang keras, tulang tidak bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Berhenti untuk membuat otot dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan tentang alat
website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Kita di Play Store. Kejar Kita, kejar ilmu, kreatif kita. Rangka manusia. Rangka manusia itu terbagi menjadi siapa yang tahu? Dia berapa? Yang 100 rangka kepala, rangka badan, rangka anggota nah, seperti tadi di buku belajar itu kan kita waktu bergerak seperti ini, otot kita bagaimana tadi? Nah, mengajar dan mengajar berkontraksi ya, relaksasi. Nah, terus habis itu kalau tidak digerakkan maka dia akan menjadi rileks itu berhenti seperti dilihat gitu ya. Nah, terus rangka tadi itu yang menyusun itu adalah beberapa rangka banyak sekali. Di antaranya ada berapa lagi ya? 206. 206. Ya, jadi memang banyak sekali ya yang ada dalam buku kita ini ya. Nah, supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa berlari, supaya kita bisa berjalan dengan baik, maka antara otot sendi dan tulang itu saling bekerja sama. Tanpa adanya otot, tulang nggak bisa bergerak. Kenapa begitu? Tanpa adanya otot, tulang kita nggak bisa bergerak. Karena otot adalah alat gerak pasif. Kurang itu rangka yang ya alat gerak aktif bukan pasif ya. Yang alat gerak pasif itu namanya apa? Tulang. Itu baru belajar ya. Nah, terus seperti tangan kita ini kan tadi ada sendinya ya. Kayak jari kan ada sendinya. Terus yang di sini nanti tadi namanya sendi apa? Nah, supaya kita bisa memahami cara kerja kita, nanti Bapak akan tampilkan video tentang pembuatan replika telapak tangan manusia. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan menggunakan seperti ini, yaitu dengan seperti biasanya, yaitu tepuk 1, tepuk 2, 3. Tepuk 2, tepuk 1, 2. Nah, saya kurang fokus. Supaya lagi belum fokus, tepuk 2, tepuk 1, 2. Masih ada yang kurang fokus, sekali lagi. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, 1. Bagus, sudah fokus. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan proyek pembuatan replika tangan telapak manusia ya, coba nih Bapak tampilkan contoh videonya. Nah, ya. Hai, assalamualaikum. Pada hasil ini saya membuat replika tangan dari kertas dan sedotan untuk mata pelajaran IPAS kelas 6 SD. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, sediakan kertas berpalo, lalu letakkan telapak tangan bagian atasnya. Kemudian cetak telapak tangan ini saya gunakan pensil terlebih dahulu supaya hasilnya lebih rapi. Setelah itu ditebalkan menggunakan spidol. Kemudian gunting gambar tangannya. Lalu sediakan sedotan, potong sedotannya ini dengan ukuran 1,5 cm.
spasi berlebih untuk menegakkan sedotan. Tegakkan sedotannya di ruas-ruas jari. Usahakan menggunakan spasi hingga 8 jam ya, jadi diisolasi sampai di belakang seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya saya tambahkan solasi lagi supaya lebih kuat. Selanjutnya di bagian telapak tangannya ini diberi potongan sedotan untuk panjangnya bisa menyesuaikan dengan tangannya ya. Tempelkan juga sedotannya menggunakan solasi. Lalu pada bagian pergelangan tangannya juga diberikan sedotan seperti ini. Setelah itu sediakan benang atau tali. Ini saya gunakan benang rajut. Lalu masukkan benang rajutnya di sedotan yang sudah ditempelkan. Ini saya gunakan gigi sate untuk memudahkan memasukkan benangnya. Pada bagian ujung benangnya dilipat keluar lalu ditempelkan menggunakan solasi. Kemudian dari kalimat tali ini diikat menjadi satu supaya tidak mudah terlepas. Nah, ketika tangannya sudah selesai, bisa digerak-gerakkan seperti ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum. Hai. Jelas belum? Ada yang tanya selain belakang itu? Tapi ukurannya maksudnya kita sudah saja ya, sesuaikan dengan bentuknya. Nah, sekarang
kalau sudah paham disiapkan alatnya. Jadinya sudah ini berapa beri waktu 2 menit ya, mulai dari sekarang. Itu semua anggotanya harus bekerja ya. Ini tidak apa nanti dilakukan bagi video.
dengan kelasnya ya. Kalau di sini ada satu juga ada tiga sedotan ya. Nah, ya kalau yang semuanya ada dua itu sedotan. Ini anggota baru nanti aja.
Terus sekarang
Indonesia persiapan presentasinya hasil karya kelompoknya ya. Coba yang diangkat hasilnya diangkat semua yuk, coba hasilnya diangkat semua, diangkat hasilnya sudah selesai, diangkat. Bagus, turun. Kita mulai proyek sejak kelompok. Yang lainnya harus diperhatikan ya. Kelompoknya berapa? Kelompok 1 dulu. Sudah siap? Yuk, maju ke depan. Ya, nanti yang lain bisa perhatikan ya. Yang kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Felia dari kelompok 1. Menggunakan jari-jari replika tangan. Akan terjadi jika kita tidak menggunakan sekolah dan pekerjaan ini adalah kertas tidak ada. Terus, siapa yang ingin tanya tentang presentasi kelompok tadi? Ada yang tanya? Di kelompok lain? Ada? Kelompok 4? Mau tanya? Ya, kelompok 4 ada yuk. Sebutan diberikan luas-luas ukuran lagi sudah cukup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 8. Siap. Kelompok siap? Kelompok 3. Yuk, 3 dulu.
Perkenalkan, nama saya Ahmad. Apa fungsi seseorang dalam menciptakan dunia adalah untuk menggerakkan nafas. Jika tidak ada satu hal yang akan bersambung, fungsi jadi kali ini adalah untuk menggerakkan nafas. Tidak karena kali untuk menggerakkan perasaan kita sendiri. Yang menanggapi dari kelompok satu boleh bertanya. Ada. Yang menanggapi. Yang bertanya. Dari kelompok lain. Sudah lagi yang bertanya? Ada yang menanggapi lagi tidak? Tepuk tangan dulu. Kelompok dua. Perkenalkan, nama saya Asma. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kata-kata sertifikat tanah. Fungsi sebutan dalam peraturan ini adalah untuk menambahkan bekas. Jika kita tidak menggunakan sebutan dalam peraturan ini, maka kita tidak akan bekas. Fungsi tali dalam peraturan ini adalah untuk menggerakkan bekas. Jika kita tidak menggunakan tali dalam peraturan ini, maka kita tidak akan bekas. Salah satu misalnya dengan kata kita mencoba
terus tanda-tanda mulai boleh ditanyakan nomor depan juga apa pikir boleh ditanya. Nah, menurutmu bagaimana itu kelompok 2 itu? Boleh tanya. Bagaimana? Bagus apa tidak? Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini termasuk hasil dari kelompok kamu. Jadi tangan bukan yang banyak. Pertama untuk memegang, benar ya? Untuk menulis, untuk apa lagi? Makan juga pakai tangan. Nah, di dalam tangan ini kan ada tulangnya, ada ototnya, juga ada apa? Sendi. Nah, kayak gini seperti benangnya itu benangnya untuk menarik agar bisa bergerak. Kita betul. Nah, ini diibaratkan seperti otot kalau ditarik ya kan menarik. Ini ototnya bisa merenggang, bisa mementing ya. Terus ototnya itu menempel pada apa? Pada tulang ya, ototnya menempel pada tulang. Karena ada otot tangan kita bisa bergerak. Selain itu fungsi otot apa? Fungsi otot. Fungsi jari. Kita menggerakkan ya boleh yang lain ya terus berjalannya darah mengalirnya darah lewat nah yang menumpang seluruh tubuh kita. Nah dari materi ini siapa yang ingin nanya? Sudah tahu belum? Sudah? Nah sekarang coba anak-anak simpulkan. Kita simpulkan dari pembelajaran hari ini mengenai rangka sendi dan otot. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu rangka otot dan sendi merupakan bagian dari tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka manusia atau rangka ini merupakan kumpulan dari tulang yang berfungsi sebagai apa? Ya, coba beliau apa? Untuk membentuk dan menopang serta melindungi organ yang penting dalam tubuh. Sendi, kalau sendi adalah apa? Sendi. Ya, sendi itu tempat tulang bertemu dengan membuat kita dapat digerakkan seperti ini. Ini kan ada sendi. Terus otot itu melekat pada dan membuat otot dapat merenggang dan sesuai kebutuhan dari manusia. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan sekarang untuk refleksi bagikan refleksi nanti anak-anak bisa isi dan memberikan tulis nama, terus nanti tinggal jawabnya Pak, tinggal cetak. Di sini ada gambarnya, sangat sedih, senang dan sangat senang. Nanti bisa dicetak, kemudian Bapak beri waktu 5 menit ya.
Kaki kita begini. Yang sudah dapat bisa langsung tulis nama saja, nama saja. Bisa dihubungkan. Nah, terima kasih untuk refleksinya ya. Untuk mengetahui sampai di mana anak-anak belajar rangka manusia, Bapak akan membagikan dan evaluasi apa yang dikerjakan soalnya tersebut dengan informasi ya. Sudah siap belum? Nah, sebelumnya coba kita tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 3, 1, tepuk 2, 1. Iya, bagus. Berarti sudah fokus ya. Nah, sekarang kita ditulis nama pendek dan Bapak. Nanti tunggu Bapak dari Pak Guru mengerjakannya. Dan sekarang silakan menulis nama. Kalau sudah dikerjakan,
Sudah siap belum? Belum. Satu alat gerak aktif pada tubuh manusia adalah otot. Yang salah
hafalan kuping nomornya ya. Nomor 2, tulang rusuk jati ditunjukkan oleh huruf yang C, huruf C. C. Nomor 3, pernyataan yang tepat dengan gambar angka di atas adalah tulang anggota badan berfungsi melindungi organ jantung. Lihat kalimatnya ya. Nomor 14, pada gambar itu di atas terdapat pada organ saluran ekskresi. Nomor 15, perhatikan gambar di samping. Mira sedang mengentangkan tangan sendi yang berperan dalam kegiatan tersebut, yaitu sendi engsel. Tulang-tulang yang ada pada manusia tersusun secara teratur dan membentuk rangka. Kerusakan yang terjadi pada sungsum tulang belakang dapat mengakibatkan terjadinya tumpul. 18. Perhatikan contoh bentuk tulang tumpul. Bentuk tulang yang menyusun kerangka kepala adalah 2 dan 4. Nomor 9, tulang-tulang penyusun rangka kepala terdiri dari tulang keras karena berfungsi untuk melindungi 20. Perhatikan gambar rangka badan di samping ini atau di bawah ya. Bagian yang merupakan tulang rusuk ditujukan oleh nomor 2. Ditulis salah bentuknya itu. bagus remedi ya. Tapi ada juga yang sudah nilainya bagus seperti ada SK, karya, ada support juga dapat bisa nih
SKS 90, tapi ada yang 60 ini sambungan yang harus religi ya, amel religi. Jawabnya jadi harus religi bilang ya. Nah ini kita bagikan dulu anak-anak bisa sama sebenarnya sama-sama jauhnya bisa. Nah sekarang ini yang remedi sama yang pengayaan nanti akan Bapak kirim lewat WA soalnya ya. Nah, untuk video lanjutnya itu lewat WA. Jadi Bapak kirim soalnya lewat buat kerjakan di rumah. Ya. Dan juga nanti sekaligus Bapak kirim PR juga lewat WA ya. Ya, nanti ada PR. Dan untuk pembelajaran ini sampai di sini. Untuk pembelajaran usul lagi yaitu tentang saraf manusia. Kalau ini kan rangka manusia. Besok belajar tentang saraf manusia. Bapak untuk belajar ini kita